Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 3, bagaimana kabarnya minggu ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah kalau sehat semua. Siswa kelas 3, minggu ini kita masih melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Kali ini kita sampai pada bagian 3. Bagian 3 ini nanti akan membahas tentang peduli. Oke ya siswa kelas 3. Mari sebelum kita mulai pelajarannya, ayo kita menyanyi dulu, yaitu judulnya Perilaku Terpuji dengan nada lagu Balonku. Sudah siap ya? Kita mulai. Perilaku yang terpuji sangat indah sekali. Perilaku tanggung jawab, hidup jadi beradab. Hindari sikap maksiat, yes. Perbanyaklah bertobat. Dengan taat dan sholat, bahagia dunia akhirat. Itu tadi lagunya. Oke ya, langsung saja. Coba sekarang kalian perhatikan gambar di bawah ini. Kira-kira ini gambar apa ya? Ini ada seorang nenek yang sedang akan mengirimkan barang di kantor pos. Kemudian anak kecil mempersilahkan tempat duduknya untuk diduduki si nenek ini. Yaitu ini menunjukkan seorang anak yang peduli terhadap orang yang lebih tua. Pedulinya bagaimana? Dengan cara mempersilahkan tempat duduknya untuk diduduki oleh nenek tersebut. Oke ya, itu merupakan contoh anak yang peduli. Nah, peduli itu apa kira-kira? Ada yang tahu mungkin apa itu peduli? Peduli itu artinya adalah memperhatikan. Jadi, orang yang peduli yaitu orang yang memperhatikan. Terus selain memperhatikan apa? Selain memperhatikan, orang yang peduli itu juga membantu orang lain dalam kesulitan. Jadi kalau ada orang lain yang kesulitan, kok dia itu mau membantu, maka dia itu termasuk orang yang peduli. Dan Allah itu akan menolong hambanya, siapapun itu, selama hambanya mau membantu saudaranya. Maka agar kita nanti ditolong oleh Allah, maka kita harus mau membantu saudara kita. Baik itu tetangga, teman, dan lain sebagainya. Kalau membutuhkan pertolongan kita dan kita bisa menolong, maka kita harus menolongnya. Kemudian peduli ini tercantum dalam Al-Quran loh. Ini dalilnya. Ayo bisa membaca kan? Ya. Ini bukan Al-Quran. Ini adalah hadis ya, hadis Nabi. Hadis Nabi yang bunyinya wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Artinya, siapa saja yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya sebagaimana ia menolong saudaranya. Itu adalah dalil tentang peduli. Berikutnya masih terkait dengan peduli lagi. Kenapa kita itu harus mempunyai sikap peduli? Kenapa kira-kira ya? Karena kita itu sebagai makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Makhluk sosial adalah makhluk yang selalu membutuhkan bantuan orang lain.
Jadi kita itu pasti suatu saat akan membutuhkan bantuan orang lain. Maka dari itu kita harus peduli kepada orang lain. Karena dengan kita itu peduli kepada orang lain, saat kita membutuhkan bantuan, kita nanti pasti dibantu oleh orang lain juga. Itu. Kemudian berikutnya macam-macam peduli. Jadi peduli itu ada beberapa macam, diantaranya yang pertama adalah peduli terhadap diri sendiri. Apa saja ini? Yaitu caranya dengan hilangkan keyakinan negatif pada diri sendiri. Kita harus yakin bahwa kita itu positif, ya. Kita tidak boleh berkeyakinan negatif, berkeyakinan yang jelek-jelek. Ya, kita harus berkeyakinan yang baik-baik terhadap diri kita sendiri. Kemudian caranya lagi yaitu menggunakan waktu dengan perbuatan yang bermakna, dengan perbuatan yang bermanfaat. Jangan waktu yang kita punya itu hanya kita gunakan untuk bermain saja. Jangan, tapi harus digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Yang ketiga, cara kita agar peduli terhadap diri sendiri yaitu menerima saran yang baik dan melupakan ucapan yang buruk. Jadi kalau ada orang yang menyarankan kepada kita, selama saran itu baik, ya kita terima. Kemudian yang kedua, peduli terhadap orang tua. Bagaimana cara kita agar bisa peduli terhadap orang tua? Yang pertama, membantu pekerjaan orang tua. Setiap hari kalian harus membantu orang tua sebisanya. Bisanya misalnya mencuci piring, ya membantu mencuci piring. Bisanya menyapu, ya membantu dengan menyapu. Yang kedua, taat dan patuh kepada orang tua. Jadi dengan orang tua kalian harus taat dan patuh. Yang C yaitu merawat orang tua ketika orang tua sakit. Jadi nanti kalau kita itu menemui bahwa orang tua kita sakit, ya kita rawat. Tentunya semampu kita, ya mampunya mungkin mengambilkan obat, ya kita ambilkan. Itu merupakan sebagian dari merawat orang tua. Berikutnya yaitu mendoakan orang tua. Jangan lupa orang tua selalu didoakan, ya. Berikutnya yaitu peduli terhadap sesama. Sesama itu bisa teman, bisa tetangga, dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita peduli? Yang pertama yaitu dengan membantu teman yang sedang kesulitan. Jadi kalau ada teman kita yang kesulitan, ya kita bantu dengan semampu kita. Yang B, menjenguk teman yang sakit. Jadi jika ada teman kita yang sakit, ya kita jenguk, kita tanya apa sakitnya, gitu. Dan kita doakan semoga teman kita cepat sembuh. Yang C yaitu meminta maaf jika kita bersalah. Jadi kalau kita itu bersalah kepada teman kita, ya kita harus meminta maaf. Dan peduli terhadap sesama yang nomor D ya, bersedekah kepada fakir miskin. Ini jika kita mempunyai sesuatu yang bisa kita sedekahkan. Nah, itu merupakan beberapa peduli terhadap sesama. Berikutnya yang keempat yaitu peduli terhadap lingkungan sekitar. Bagaimana cara kita peduli terhadap lingkungan? Yang pertama, membuang sampah di tempatnya. Jangan membuang sampah seenaknya saja, berserakan di mana-mana. Jangan sampai. Jadi, kalau kita itu punya sampah, ya kita buang ke tempat sampah. Berikutnya, hemat listrik dan air. Nah, ini. Jadi kalau hemat listrik ya mungkin lampu yang sudah tidak dipakai dimatikan. TV yang tidak dilihat ya dimatikan. Contoh hemat air ya setelah selesai mandi kerannya ditutup dan lain sebagainya. Jangan menggunakan air terlalu banyak. Itu termasuk
menghemat air. Berikutnya, peduli terhadap lingkungan yang ketiga yaitu menanam tanaman di sekitar rumah. Jadi di sekitar rumah kita tanami tanaman yang bermanfaat. Berikutnya yaitu dengan mengadakan kerja bakti. Bisa kerja bakti membersihkan lingkungan dan lain sebagainya, membersihkan selokan itu. Itu adalah peduli terhadap lingkungan. Lalu apa saja keuntungan sikap peduli itu? Banyak sekali ya keuntungannya. Di antaranya orang yang peduli itu jalan rezekinya akan diperluas oleh Allah. Berikutnya keuntungan yang kedua, kita akan disukai oleh banyak orang karena kita merupakan orang yang peduli. Yang ketiga yaitu bisa menjadi teladan yang baik bagi orang yang lain. Bisa memberi contoh ya, memberi contoh orang lain untuk berbuat baik dengan peduli itu tadi. Dan keuntungan yang keempat yaitu melatih diri kita untuk lebih peka terhadap kehidupan yang ada di sekitar kita, agar kita peka terhadap sekitar itu. Berikutnya tentang pembiasaan sikap peduli. Jadi sikap peduli itu perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sejak kapan? Ya sejak kecil, ya. Sejak seusia kalian itu harus sudah dibiasakan untuk peduli. Ya tentunya dari hal-hal yang kecil yang semampu kalian. Lalu salah satu pembiasaan sikap peduli adalah dengan cara menginfakkan sebagian rezeki kita. Jadi kalau kita mungkin punya rezeki ya, sebagiannya kita infakkan. Infak itu bisa diberikan kepada orang atau teman yang membutuhkan. Tentunya ini jika kita mampu dan kita punya harta yang berlebih. Itu ya. Nah, sementara itu semoga bermanfaat ya, sedikit peduli ya, sedikit pelajaran tentang peduli ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.